Halo guys, balik lagi dengan gue Hendra. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi santai-santai ya teman-teman ya. Jadi gue lagi santai, iseng-iseng lagi pengen balesin semua komen-komen atau pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jadi kuputuskan hari ini gue mau ngebahas tentang semua pertanyaan seputar tentang cherry head. Oke, teman-teman yang bagi yang pelihara cherry head atau yang penasaran dengan cherry head, ikutin terus Q&A pada hari ini ya. Oke, kita lanjut. Kita langsung aja pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Andika Sitanaja. Nah, untuk miara cherry head baby, apa bisa langsung taruh di teras rumah? Pakai kontainer, ceper, kasih alas kokopit plus forest bug, pagi sore umbar di taman rumput gajah mini, sorenya masukin lagi ke kandang kontainer. Nah, ini menurut gue udah bagus banget ya cara meliharanya kayak gini, kayaknya bener-bener oke banget untuk settingannya sih. Cuman yang perlu diperhatikan adalah saat diumbar di taman di rumput gajah mini, menurut gue perlu tetap diwaspadai, jangan sampai di sekitarnya situ diumbar, takutnya apalagi masih baby ya, masih ukuran eh, apa 6 cm 7 cm itu bahaya kalau misalnya ada predator seperti tikus atau misalnya kucing atau kalau dekat daerah sini kan banyak monyet juga. Nah, itu bahaya, teman-teman. Jadi itu harus perlu diperhatikan. Oke, pertanyaan kedua dari Maman Surahman. Eh, bikin video kandang juga dong, Bang. Gara-gara lihat video Abang, aneh jadi keep cherry head. Tadinya mau sulcata. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Maman Surahman, kalau buat pemula mending keep sulcata atau cherry head ya Bang. Nah, kalau sama-sama baby ya, maksudnya sulcata baby, cherry head baby, lebih gampang cherry head baby teman-teman. Jadi kalau sulcata baby kan bener-bener rentan ya, jadi dia kalau sulcata baby tuh kayak suhunya harus diperhatiin banget, terus habis itu makanannya, terus harus minumannya jangan sampai dehidrasi segala macam, jangan sampai BS atau MBD. Nah itu kalau untuk sulcata baby emang bagi pemula tidak disarankan. Lebih disarankan adalah cherry head baby, jadi dia lebih aman. Kalau menurut gua lebih aman cherry head baby, jadi dia karena kan suhu suhu aslinya juga sekitar tropis kan, jadi mirip-mirip dengan suhu Indonesia. Terus kemudian kalau untuk penggunaan lampu ya memang masih perlu pakai lampu karena masih baby ya teman-teman. Tapi nanti udah gedean dikit, udah juvenile, udah bisa lepas lampu. Lebih gampang cherry head baby. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, dari Desmawati. Dari Desmawati, makanan cherry head yang ada di pasaran apa aja Bang? Maksudnya sayur dan butuh hiding cave gak gitu kan? Jadi kalau ngomongin makanan cherry head, jadi cherry head ini makanannya tuh dia omnivora sebenarnya teman-teman. Jadi dia sebenarnya omnivora, dia bisa makan sayur-sayuran, dia bisa makan buah, dia bisa makan daging juga gitu ya. Jadi gampang lah kalau sayurnya lebih macam-macam, bisa banyak dari fumak, caisim, sawi, kangkung, dan lain-lain. Itu sayur, buah-buahan juga pepaya, semua buah-buahan juga kayaknya rata-rata makan lah cherry head. Sama daging juga dia bisa makan. Jadi kalau mengenai makanan, cherry head gampang banget untuk kasih makannya cherry head. Gitu. Untuk hiding cave uh, perlu. Jadi biar dia apalagi cherry head itu atau redfoot itu dia kan tipenya kan bukan seperti sulcata yang suka aktif bolak-balik, tapi kalau cherry head dia biasanya lebih sembunyi, ngumpet, atau ya dia diem di pojokan gitu-gitu. Jadi kalau untuk baby atau masih baru mendingan pakai hiding cave. Oke, pertanyaan keberapa tadi? Pertanyaan keempat. Cherry head dan redfoot bisa dikawinin nggak Om?
Eh, kalau untuk cherry head dan redfoot memang dia satu satu spesies gitu ya, cuman beda spesies. Tapi sebenarnya bisa aja dikawinin. Jadi kayak kan banyak banget tuh di YouTube atau di berita-berita tuh bilang ada sulcata kawin sama pardalis lah, apa kawin dengan apa. Sebenarnya bisa aja, nggak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi bisa aja cherry head dan redfoot bisa bisa kawin, tapi kalau menurut menurut gua kasihan aja, maksudnya karena dia beda spesies, takutnya nanti ada yang nggak cocok atau gimana, nanti struktur tulangnya segala macamnya atau apanya takutnya tidak sehat. Tapi kalau teman-teman mau coba ya silahkan aja gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Perlu lampu nggak untuk cherry head maksudnya ya? Jadi kalau cherry head menurut gue sih kalau untuk baby tergantung size ya. Kalau untuk baby masih kita pakai lampu. Jadi dulu waktu gue masih cherry headnya baby juga masih pakai lampu. Tapi nggak selama dan nggak sebanyak baby sulcata terus terang. Nah terus yang penting kita pagi sampai pagi kita udah pasti harus rendam dan jemur matahari langsung. Terus kalau gue kan semi outdoor maksudnya, jadi sinar matahari masih bisa masuk lah gitu ya. Jadi kalau untuk malam biasanya nyala cuman pas lagi makan aja, terus kemudian udah gue matiin sampai pagi gitu ya. Jadi jawabannya adalah butuh lampu atau enggak. Kalau untuk baby gue masih saranin masih pakai lampu gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah besar, semakin besar, apalagi teman-teman rajin dan rutin jemur matahari setiap pagi, nggak perlu lampu nggak apa-apa. Oke, pertanyaan ke-6. Nih, gimana dari Tortomimbo tortoise? Gimana supaya cherry head-nya bisa marble? Apa karena pakannya? Dengar-dengar dikasih udang biar marble ya? Apa benar? Nah, untuk pertanyaan ke-6 ini, faktor utama marble atau enggak marble, menurut gue ya, ini sekali lagi menurut gue, teman-teman boleh setuju atau misalnya ada teman-teman yang masukan, teman-teman juga boleh tulis di komen, oh cara marble begini bang, cara marble gini om. Nah itu boleh teman-teman tambahin di kolom komen supaya kita saling belajar ya. Tapi kalau menurut gua faktor marble pertama kali pasti dari genetiknya. Dari genetiknya itu dia memang marble atau tidak gitu. Cuman kalau ada beberapa yang gue dengar, dia kalau misalnya sering dijemur sinar matahari pagi, bagus, dia bisa cepat keluar marble-nya. Atau ada juga yang bilang di kandangnya dijaga suhu kelembapannya, sorry bukan suhunya tapi kelembapannya, jadi dijaga kelembapannya itu bisa keluar marble. Cuman untuk 100%-nya gue juga nggak tahu gimana caranya, tapi menurut gue faktor utama pasti genetik gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada komen atau ada input, ada masukan, boleh ditulis di kolom komen ya. Oke, pertanyaan ke-7, menurut abang lebih bagus cherry head atau redfoot? Nah, kalau ini selera ya teman-teman. Jadi ini selera, nggak bisa di ngomongin bagusan yang mana. Cuman kalau ditanyain selera gue lebih pilih cherry head. Meskipun ukuran cherry head dewasa sama redfoot dewasa lebih besar redfoot dewasa ya teman-teman. Tapi menurut gue lebih suka cherry head. Gitu ya, karena lebih 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 keren aja kalau menurut gue. Kepalanya kan merah banget, terus tangan-tangannya merah, terus plafon bagian bawahnya eh, lebih banyak hitamnya, jadi lebih lebih garang, lebih sangar aja gitu. Tapi itu preferensi teman-teman, selera. Oke, berikutnya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berapa ya? Gue lupa. Pokoknya pertanyaan selanjutnya, cherry head atau redfoot? Nih dari Mariska Ambar. Cherry head atau redfoot kalau ditaruh di kamar harus pakai lampu penghangat kah? Situasi kamar ber-AC. Terima kasih. Nah, kalau kamarnya ber-AC, pasti gue bisa 100% jawabannya adalah kita tetap perlu lampu penghangat gitu ya, dan disediakan tempat
air juga, karena AC kan bikin kering. Jadi kalau bisa sih jangan di ruang ber-AC, tapi kalau misalnya teman-teman yang apa mau pelihara di kamar yang ber-AC atau di kosan yang ber-AC, ya saran gue ya itu kita harus pakai lampu penghangat. Lampu penghangatnya kalau bisa yang wattnya juga gede gitu, jangan nggak cukup kayak misalnya 40 watt gitu, nggak cukup lah kalau untuk di AC. 50 watt nggak cukup menurut gua. Jadi wattnya harus yang lebih lebih panas, lebih tinggi, dan dikasih air karena AC kan kering banget, apalagi cherry head kan dia butuh kelembapan ya, jadi harus dikasih tempat minum atau tempat air lah supaya menjaga kelembapan dari kandangnya si cherry head. Oke, pertanyaan berikutnya dari Slater Pride. Redwood kalau dikasih selada, tomat, bayam, aman nggak bos? Selada tomat boleh, terus bayam jangan. Karena bayam itu paling anti lah untuk kura-kura. Jadi jangan pernah teman-teman kasih bayam untuk kura-kura darat ya teman-teman ya. Itu paling anti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini, perkembangan badannya lambat atau cepat om dibandingkan sulcata? Jadi kalau untuk nanya cepat atau lambatnya dibandingkan sulcata, jawabannya adalah lebih lambat dari sulcata. Sulcata kan kura-kura terbesar ketiga ya, jadi dia pertumbuhannya itu sangat cepat. Apalagi kalau kita kasih makannya nggak dijaga gitu, bukan nggak dijaga, maksudnya dikasih makannya full terus, dikasih makan pagi, siang, sore, malam, atau sehari 2 kali aja tuh cepet banget bagi sulcata. Jadi menurut pengalaman gue, sulcata kalau dengan cara makan yang gue kasih sehari 2 kali gitu misalnya, atau kadang-kadang sekali, itu sebulan bisa nambah 1 cm kalau untuk sulcata. Tapi kalau untuk cherry head, sepengalaman gue, sehari gue kasih makan 2 kali ya cherry headnya, itu rata-rata nambah sebulan 0,5 cm. Itu juga paling mentok, kadang-kadang dia di bawah 0,5 cm per bulan. Jadi jawabannya lebih lambat dari sulcata. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Aditya Anarta Prakarsa. Bang mau tanya, selain genetik, gimana caranya supaya corak merah cherry head semakin melebar atau menjaga corak merah semakin kinclong? Jadi kalau untuk ini kan beda dengan yang marble ya tadi ya. Jadi kalau untuk supaya merahnya lebih kinclong, biasanya sih dikasih udang teman-teman. Jadi biasanya dikasih udang mentah gitu ya. Itu biasanya untuk supaya biar dia merahnya keluar teman-teman gitu. Cuman ya balik lagi, itu kan pendapat gue. Tapi kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain, teman-teman juga boleh tulis di kolom komen ya. Kita saling belajar, sharing. Nah, satu lagi saran gue untuk cherry head, sebaiknya tidak sering-sering dikasih daging, baik daging apa atau misalnya daging apa aja gitu, atau dikasih udang, jangan sering-sering karena takutnya kalau misalnya digabung dengan kura-kura yang lainnya atau kura-kura yang lebih kecil di kandangnya, dia bisa galak, bisa gigit temennya gitu ya, apalagi kalau kelaparan. Jadi sebaiknya kalau pemberian daging atau udang jangan sering-sering. Oke, pertanyaan berikutnya, katanya cherry head atau redwood atau forest tortoise itu kencingnya pesing dan amis dibandingkan sulcata atau istar, bener gak? Nah, ini dari Harwen ya. Nah, kalau masalah kencing amis, sepengetahuan gue, memang sih kayaknya agak sedikit pesing atau amis ya teman-teman. Tapi ya balik lagi tergantung pakannya. Jadi kalau misalnya dia pakannya hanya sayur-sayuran, kemungkinan sih nggak terlalu amis. Kecuali dikasih banyak pelet atau dikasih daging. Itu kencingnya pasti akan lebih berbau amis dan pesing. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aris Munandar. Bro, cherry head 9-10 cm, apakah nafsu makannya sedikit? Aku punya hanya mau makan buah naga, pelet meisu,
itu pun makannya sedikit banget, semua sayur tidak mau, bagaimana cara menambah nafsu makan. Nah, kalau untuk nafsu makan sih, sebenarnya kalau kura-kura yang sehat, dia pasti akan nafsu makan. Jadi, gimana caranya supaya kita bikin kura-kura kita sehat? Yang paling wajib adalah direndam dan dijemur sinar matahari pagi. Itu udah paling wajib. Itu yang bikin kura-kura kita sehat sehingga nafsu makannya meningkat gitu ya. Dan jaga kebersihan kandang tentunya. Jadi biar nggak ada bakteri atau parasit atau cacing yang mengganggu kesehatan kura-kura teman-teman. Oke, gitu aja Q&A atau pertanyaan seputar cherry head yang teman-teman udah tanyain di kolom komen YouTube channel gue ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya ide atau misalnya apa mau bikin video apa, ya teman-teman silakan aja feel free untuk tulis di kolom komen atau ada komentar tentang tanggapan dari pernyataan atau jawaban gue, silakan aja teman-teman tambahin. Oke, thank you guys. Gitu aja video gue kali ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan share ke teman-teman lain yang pecinta kura-kura darat. Oke, see you guys. Bye-bye.